Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eka Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 44 Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya, Ibu Triska Amalia, Wali kelas 5 UPTD SD Negeri 44 Gedung Tataan. Bagaimana kabarnya Ibu Triska? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana Miss Eka kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Bu Triska. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas itu. Adapun tujuan dalam melakukan praobservasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran nantinya ketika kita berobservasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya? Oke, baik. Terima kasih Miss Eka. Jadi berdasarkan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya telah merumuskan 2 tujuan pembelajaran. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mengamati peta yang ditampilkan, maka siswa dapat menyimpulkan definisi skala dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yakni setelah menghitung menggunakan rumus skala, maka siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala secara tepat. Seperti itu, Miss. Oh iya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan? Area pengembangan apa yang ingin dicapai? Dapat 3 komponen area pengembangan. Yang pertama ada sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, untuk sikap sendiri di sini saya memakai sikap sosial. Oke, jadi sikap sosial itu nanti ketika di kelas saya akan mencatat perilaku siswa bagaimana pada saat proses pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk aspek yang pengetahuan di sini terdapat 2 komponen. Nah, yang pertama itu saya akan menyimpulkan definisi skala. Kemudian yang kedua akan menyebutkan rumus-rumus dari skala seperti itu. Nah, untuk yang aspek keterampilan di sini siswa akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait skala seperti itu. Oh ya, baik. Kalau begitu tadi ada 3 ya Bu ya, ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah sikap sosial, yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan nih bagaimana sih atau apa sih metode, strategi atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Oke, jadi model yang akan saya gunakan pada pembelajaran saya nanti yaitu saya menggunakan model discovery learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Nah, untuk strategi pembelajarannya ini strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kesiapan sosial emosional berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi nanti juga saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok seperti itu pada saat proses pembelajaran. Baik, Bu. Jadi perencanaan pembelajaran yang digunakan itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu. Betul. Yaitu kesiapan sosial emosional dengan model pembelajaran discovery learning, lalu menggunakan metode problem based learning. Ya, yang pengamatan, diskusi, gitu ya Bu, melalui tanya jawab, bahkan ada metode ceramah di situ. Iya. Nah, lalu Ibu juga akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, tadi yang saya tanyakan juga, Ibu menggunakan media apa yang Ibu gunakan? Jadi nanti media yang akan saya gunakan yaitu ada LKPD, LCD, proyektor, ada juga menggunakan peta seperti itu. Oh iya, baik Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan ini akan dilakukan atau jam keberapa? Dilakukan pembelajarannya hari ini, nanti setelah jam selesai istirahat, yang pastinya di kelas saya ya Bu, di kelas 5. Ya, baik Bu. Jadi nanti setelah istirahat saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi, nanti kita akan ada percakapan pasca operasi ya Bu ya. Boleh. Ya, pasca operasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktis saya, yaitu Ibu Nita Nurenda.
sebelum kita akhiri, apa kira-kira nih atau bagaimana pendapat Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kita ini? Oke, jadi dari percakapan yang sudah kita bincang-bincangkan barusan, saya menjadi lebih percaya diri dan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran saya pada hari ini. Itu karena tadi kan kita sudah membahas tentang metode, model, strategi seperti itu. Jadi saya lebih siap dan lebih percaya diri. Gitu. Baik, jadi mudah-mudahan nanti kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang dituliskan dalam MPP itu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Oke, sama-sama. Demikian kegiatan pra-observasi saya hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Eka Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTDR Negeri 44 Gunung Bataan, Kabupaten Pesisir. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rizka Amalia sebagai guru yang telah diobservasi dan Ibu Rita Nur Enda sebagai pengajar bakti. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di pertanyaan observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu kemarin saat diobservasi? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang, bahagia, dan lega begitu ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran pada peserta didik saya di kelas 5. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran kemarin, dan langkah-langkah serta tahapan-tahapannya apa pada saat pembelajaran kemarin? Tahapannya yang pertama tentu saja saya membuat RPP ya Bu ya, membuat RPP persiapan pembelajaran saya. Kemudian area pengembangannya saya memakai 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Nah, untuk aspek sikap sendiri di sini saya memakai sikap sosial begitu. Yang kemarin saya catat dan saya amati perilaku peserta didik saya ketika proses pembelajaran. Kemudian aspek pengetahuan, saya mengembangkan 2 komponen, yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian skala, kemudian yang kedua menyebutkan rumus dari skala. Kemudian yang ketiga aspek keterampilan, di situ siswa memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala seperti itu. Jadi ada 3 area pengembangan ya, yang Ibu lakukan di sana dan sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Yang pertama adalah sikap, dan sikap di sini yang dilakukan sikap sosial, lalu yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Dan Ibu,
berikutnya, sudah sejauh mana nih? Apakah sudah berhasil atau belum area pengembangan yang Ibu laksanakan di pembelajaran tersebut? Oke, menurut saya area pengembangan yang sudah saya rancang ada 3 itu sudah berhasil begitu, karena sudah saya terapkan ketiga-tiganya. Seperti itu. Apakah masih ada sedikit masalah atau bagaimana nih? Untuk masalahnya mungkin ketika kemarin proses pembelajaran, karena memang menurut saya itu ramai ya, 30-an orang, 34 sampai 35 itu saya kesulitan menjaga motivasi dan konsentrasi mereka ketika proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada mungkin salah satu di antara siswa yang kurang bersemangat ketika pembelajaran, tapi dia justru mengganggu teman-teman lain yang ada di kelompoknya pada saat proses pembelajaran. Nah, mungkin kendalanya itu sih. Jadi kendalanya dalam mengontrol siswa saat mereka bekerja dalam kelompok, betul ya, ada salah satu atau beberapa siswa yang mereka justru malah tidak fokus atau tidak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, Bu, dari kendala tersebut, kendala apa yang akan dilakukan? Oke, tindakan yang akan saya lakukan mungkin ke depannya ketika proses pembelajaran dan berlangsung secara berkelompok, saya akan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Karena mungkin kemarin saya masih kurang cermat begitu ketika mengelompokkan siswa-siswa saya. Nah, mungkin bisa saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, auditori, visual maupun kinestetik seperti itu. Jadi mereka bisa enjoy belajar bersama dengan teman-teman kelompok. Nanti untuk kenyamanan ya, kenyamanan ketika mereka berkelompok, Ibu akan melakukan asesmen awal ya. Iya, asesmen awal dengan mengetahui mereka itu kemana gitu ya, kinestetik, audio atau visual. Nah, Ibu kapan itu kira-kira waktunya akan dilaksanakan untuk melakukan perbaikan pada kendala itu? Karena ini sudah mendekati STS benar ya Miss ya, mungkin nanti akan saya laksanakan ketika selepas STS genap seperti itu. Iya, sekali ya Bu, kita nanti akan melaksanakan STS genap itu mulai tanggal 18 Maret ini. Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terrealisasi dan bisa menghasilkan sesuai apa yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nita Nurenda untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya singkat saja ya Miss, jadi saya lihat dulu sudah berjalan mengenai percakapan juga dari mengalir dua arah dan coach juga bisa menggali masalah-masalahnya, itu juga ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian coach juga setelah menemukan masalahnya bisa mendapatkan solusi sendiri, dan terakhir coach juga dengan komitmen perubahan yang dilakukan sampai ke bahkan ke lini masanya ya, sudah sampai. Baik, terima kasih Bu atas umpan balik dan tanggapannya dalam kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ibu Nita Nurenda, Ibu Puspa Amalia. Terima kasih banyak ya Bu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.